Selamat datang di dunia Handakung, di mana murid SMA populer yang hidupnya selalu netting. Kayak pas dapat surat cinta tapi malah ngira ancaman, terus waktu dia nggak sengaja bikin kebakaran malah disangka freestyle. Ya pokoknya ini anime isinya cuma tentang salah paham dari awal cerita sampai akhir. Selesai juga deh alur cerita anime Handakung. Tenang, gak usah netting gitu dong. Yuk mulai yuk, cowok dingin ini tuh namanya Handa. Dia populer banget di sekolah soalnya dikenal sebagai jenius muda kaligrafi sekaligus cowok kerenan rajin yang misterius dan tegas juga berwibawa ditambah baik pula. Bentar, ambil napas dulu. Ya pokoknya paket komplit lah untuk ukuran anak SMA. Tapi sayangnya Handa tuh orangnya netting pakai banget. Handa ngerasa kalau dia tuh dibenci sama semua murid di sekolah. Gimana nggak salah paham? Belum juga nyapa, Handa udah pakai jurus bariernya Bartolomeo. Ya jelas aja bikin dia sama orang sekitar jadi salah paham. Sampai sini paham? Belum? Nih kayak pas nemuin surat di lokernya, dia mikir itu tuh surat ancaman. Minimal dibaca dulu lah bang. Alhasil si netting auto ngebuang suratnya. Tapi tiba-tiba dia digas sama cowok besar kepala bernama Juri yang ngamuk soalnya surat cinta tadi tuh bikinan Maiko temennya. Dah lah semua cowok sama aja. Handa nggak terima diganggu sama murid cewek. Ya udah nanya maksudnya Maiko, tapi ya namanya juga udah suka. Maiko jadinya ngomong, pulang sekolah ketemu yuk. Anjir mau dipukul ya. Kejadian barusan bikin Handa stres sampai ngehalu kalau dia bakal dihujat habis-habisan sama cewek satu sekolah. Saking gak fokusnya waktu disuruh ngerjain soal di papan tulis, si netting nulis pakai tinta kaligrafi, diliatin juga sama murid lain. Padahal sih karena populer ya, bukan gara-gara dibenci. Handa masih kepikiran sama surat tadi pagi. Dia ngerasa keganggu sama tantangan Maiko. Jadinya nyoba ngasihin surat buat Yuri yang isinya minta tolong supaya dia dibikin damai sama Maiko. Tapi si Yuri yang gak bisa baca tulisan Handa malah jadi baper. Ngira itu surat cinta. Alhasil si besar kepala jadi galau harus saingan sama Maiko sahabatnya sendiri. Nggak kerasa udah bubaran sekolah aja. Si netting lagi stres sendiri soalnya sampai sekarang suratnya masih belum dibalas sama Yuri. Otomatis Handa kepaksa buat ngedatengin Maiko. Ternyata di sana udah rame juga sama murid lain yang datang buat nontonin kejadian epik ini. Handa sih cuma bisa pasrah dan nyuruh Maiko buat cepet-cepet beresin masalahnya. Dede deg-degan. Pas Maiko mau ngasihin suratnya ke Handa, tiba-tiba plak, dia digangguin sama Juri. Mau ngasihin lagi, digangguin lagi, ngasih lagi, ganggu lagi. Gitu aja terus soalnya sebesar kepala cemburu dan ngerasa Maiko nggak pantas buat Handa. Ini kesempatan buat si netting pergi, tapi sebelum itu dia bilang, sudah jangan berteman. Kata-kata Handa barusan bikin Juri nge-freeze. Nggak nyangka Handa peduli sama persahabatan mereka. Sekali lagi Maiko nyoba ngasihin surat, cuma dijawabnya, ogah tulisan lu nggak kebaca. Alhasil Maiko nggak jadi deh ngasihin suratnya ke Handa dan bikin dia nangis di tempat sampai malam. Nggak cuma Maiko, ada juga nih murid lain di kelasnya Handa yang namanya Aizawa. Orangnya tuh si paling wajib jadi ketua kelas gitulah. Pas banget nih lagi ada pemilihan ketua kelas baru, otomatis kacamata pede dong bakal kepilih. Dia juga makin semangat waktu tahu saingannya itu Handa si paling populer. Yang padahal si netting sama sekali nggak tahu gimana ceritanya dia bisa dicalonin jadi ketua kelas. Dia yakin udah dijebak sama murid lain buat jadi kacung di kelasnya. Sampai ngira Aizawa juga sama-sama sialnya kayak si netting. Yang padahal, tegang banget aku tuh. Mana lawannya Handa pula. Ngitung suara beres dan ternyata hasilnya seri. Jadinya apa guru nyuruh mereka buat nentuin ketua kelas pakai adu sweet gunting batu kertas. Pede menang dong sampai bikin pidato maju ketua kelas 2024. Ngeliat tingkah Aizawa, akhirnya Handa paham ternyata si kacamata emang ngebet banget jadi ketua kelas. Mana aja mas, si neteng sengaja ngucapin bakal ngeluarin batu pasuit. Tapi ya, Aizawa yang curigaan gak percaya. Hasilnya dia kalah terus, mohon buat tanding ulang. Yang hasilnya tetap aja Handa jadi pemenang. Si neteng ngiranya Aizawa tuh sengaja ngalah. Alhasil Handa ngundurin diri dari jabatan ketua kelas. Si mata empat protes lah habisnya nggak mau dikasihanin. Cuman akhirnya si netting yang udah nggak peduli lagi langsung pergi ninggalin kelas gitu aja. Kepergiannya Handa malah bikin Aizawa nge-freeze. Dia mikirnya baru aja diingetin sama Handa supaya jangan egois. Ditambah lagi pas diliatin kertas votingnya, Handa milih dia sebagai ketua kelas. Mau gimana juga, akhirnya si netting tetap aja kepilih buat jadi ketua kelas. Masih ngomongin soal murid sekelas nih. Kali ini ada Ryo si cowok narsis, berprofesi sebagai model yang populer di kalangan cewek-cewek. Tapi semua berubah waktu dia sekelas sama Handa. Otomatis si narsis ini jadi kesel soalnya kepopulerannya dikalahin sama Handa. Mau nanya dong, siapa yang lebih populer antara aku sama Handa? Ganteng sih, tapi mana bisa dibandingin sama Handa. Anjir digibahin depan muka. Reo yang tadinya mikir bakal dibela, ternyata malah diomongin pada sama cewek-cewek di kelasnya. Si narsis ini jelas nggak bisa terima kalau dia kalah populer dari Handa yang padahal sama sekali nggak ikut ekskul apa-apa di sekolah. Jadinya
Akhirnya dia penasaran, terus ngikutin Handa buat buktiin sendiri pesonanya Handa di luar sekolah. Udah diikutin terus juga, si Narsis tetap nggak tahu rahasianya Handa bisa populer. Dan akhirnya sampai di daerah yang penuh fashion. Di sana banyak agensi model yang berburu calon model baru. Langsung si Narsis auto ketakutan dong, soalnya nggak mau kalau sampai ada yang ngerekrut Handa. Takutnya karier dia bakal hancur. Astaga, nyebut mas, rezeki udah ada yang ngatur. Akan kubiarkan masa depanku hancur. Wah! Dan bener aja, di sana udah ada abang-abang agensinya Reo yang lagi ngincar Handa. Langsung coba dihalangin sama si Narsis. Lah, minggir gue. Padahal Handa kesana cuma mau nyari barang titipan ibunya. Keributan barusan bikin si Netting jadi ngeliatin mereka. Dek, kamu bakalan cocok banget deh kalau pakai ini. Jangan, tolong selamatkan masa depanku. Apaan sih anjir? Ini pada ngapain sih? Mas agensi udah ngebet banget pengen jadiin Handa model, tapi ternyata bajunya malah diambil sama si Netting buat dikasihin ke si Narsis yang kelihatan kasihan sambil bilang dia lebih membutuhkannya. Kata-kata tadi bikin Rio terharu, soalnya ngira kalau Handa tuh sosok pria sejati yang benar-benar bisa ngertiin perasaan dia. Ya jadinya dia mutusin buat berhenti dari dunia model dan lebih milih jadi pengikut Handa. Nambah lagi nih orang aneh. Ngomongin soal murid aneh, kali ini Handa disuruh nganterin amplop buat anak sekelasnya bernama Akane. Soalnya udah lama gak masuk sekolah gara-gara sering diganggu. Mau gak mau Handa si ketua kelas nyamperin Akane buat ngasih surat dari sekolah. Tapi pas ketemu malah bikin si Netting bingung karena Akane yang sekarang udah berubah drastis. Asli ini orangnya, ngelihat seragamnya Handa, si Beranda langsung tahu kalau Handa tuh bakal maksa Akane buat sekolah lagi. Jelas ditolak sama dia sambil bilang, sekolah cuman buat orang lemah deh. Gini ceritanya, dulu tuh Akane sering dibully, jadinya dia milih buat ngelatih badannya sampai akhirnya bisa balik ngelawan orang lain. Sesat anjir. Handa sih nggak peduli sama ceritanya dan tetap mau ngasihin surat dari sekolah ke Akane. Ngeliat itu Akane mikirnya dia lagi ditantang gelut sama Handa, tapi dia sama sekali nggak berani nyerang duluan pas ngerasain aura bahaya dari Handa. Sampai-sampai bikin tangannya gemeteran loh. Tiba-tiba datang Beranda lain yang ngincer Akane, langsung gercep lah buat diladenin. Cuman Handa tetap kekeh ngasihin surat titipan sekolah. Dikira bakal dibantuin gelut kan, yang aslinya Handa cuman mau pulang. Tapi tiba-tiba, woi kemana lu Cil? Ampun mas. Jadinya Handa dibiarin pulang deh, soalnya tetapannya bikin kena mental. Salah satu berandal sadar kalau itu tuh Handa sang penguasa sekolah. Katanya dia lebih kuat dari Umemiya. Ternyata gosip nggak masuk akal soal Handa udah kesebar di kalangan anak SMA lain. Bikin para berandalan milih kabur dan gak mau berurusan sama temannya Handa. Ngerasa ketolong sama keopean Handa, Akane jadinya milih buat ngebuka surat dari Handa yang isinya tuh bujukan supaya mau sekolah lagi. Terharu dong karena ada orang yang mau baik sama dia. Akhirnya Akane mutusin buat sekolah lagi supaya bisa temenan sama Handa. Kalau tadi ngomongin soal berandal, sekarang malah sebaliknya. Murid yang namanya Kondo ini tuh ya cuma murid biasa yang normal-normal aja di sekolah. Tapi sialnya pas pelajaran masak, dia kepaksa sekelompok sama Handa yang isinya orang-orang OP sampai bikin senormal. Berat sekali tekanan jadi orang terkenal. Waktu masak-masaknya mau dimulai, ternyata cuma si Netting doang yang gak kebagian tugas. Sekte Handa ini mikirnya Handa yang pria sejati tuh nggak perlulah bikin ginian. Sebenarnya Kondo paham kalau Handa tuh pengen ikutan masak, tapi sama sekali nggak bisa ngomong apa-apa di hadapan sekte Handa garis keras. Emang niatnya sih mau masukin buat Handa, tapi gerombolan aneh ini malah jadi pada gelut. Langsung Kondo berusaha misahin mereka yang berantem, cuman tiba-tiba, wow, Handa yang nyoba buat bantuin masak malah bikin kebakaran. Seisi ruangan jadi panik, untung apinya bisa dipadamin sama Kondo. Ngerasa jadi beban lah Handa, terus milih pergi ninggalin kelas. Kayak biasa ya, teman-teman yang ngira kalau Handa sengaja bikin apinya gede supaya mereka berhenti berantem. Akhirnya kesebar deh gosip baru soal Handa yang jago masak di sekolah. Kebakaran tadi bikin Handa jadi murung di kelas. Tiba-tiba si Netting ngeliat penghapus temannya yang jatuh ke arah dia. Tapi emang dasar si Netting, balikin penghapus aja sampai takut dimarahin sama cewek yang namanya Miyoko ini. Alhasil ditukarlah penghapusnya yang udah kotor sama yang baru. Ya mikirnya biar nggak diamuk aja sih, tapi ternyata malah bikin Miyoko baper sama dia. Sampai-sampai dikasih pita segala dong penghapusnya. Emang bakat banget Handa kalau soal salah paham. Kayak waktu jam pulang sekolah, Handa yang harusnya giliran piket malah disuruh pulang sama murid lain. Niatnya sih mau caper, sayangnya si Netting mikir dia tuh cuman jadi beban buat yang lain. Makin ngerasa nggak ada yang mau temenan sama dia. Tapi Handa nggak ambil pusing kok, soalnya ternyata dia tuh punya seorang sahabat yang namanya Kawafuji. Mereka sebenarnya satu sekolah, tapi si Netting nggak mau kelihatan akrab sama sahabatnya. Takut Kawafuji ikut dibenci sama murid lain. Pokoknya tiap mereka jalan bareng, Handa selalu sembunyi biar nggak ketahuan. Waktu lagi ngopi juga tetap aja Handa nggak bisa tenang. Tanpa diketahuin penyebab minder Handa tuh aslinya gara-gara dikerjain Kawafuji waktu dulu. Ceritanya pas SMP, Kawafuji
Kawafuji ditolak sama cewek yang ternyata sukanya sama Handa. Kawafuji sirik terus ngibulin Handa dengan bilang orang-orang benci sama dia. Langsung bikin Handa trauma dan jadilah Handa si paling netting sampai sekarang. Padahal bisa aja Kawafuji ngasih tahu kalau Handa tuh sebenarnya populer. Tapi begitu ngeliat kelakuan Handa yang netting dan panikan, malah bikin Kawafuji kesenengan sampai nahan ketawa. Ingat mah, setiap perbuatan pasti ada ganjarannya. Ngomongin kepopuleran Handa, di sekolah lagi viral nih sama tulisan kaligrafinya si netting yang dijual deket taman. Jir difitnah. Sekte sesat jelas nggak percaya dong sama gosip itu. Sebagai pemuja Handa, mari kita buktikan. Om, saya nggak ikutan om. Senyampainya di taman, mereka dibikin kaget karena ternyata Handa beneran lagi jualan kaligrafi. Tapi pas muka aslinya ketahuan, dua au, plak plak plak. Sekte sesat ini langsung ngamuk lah begitu ngeliat orang yang ngaku-ngaku sebagai panutan mereka. Ya mirip sih, cuman janganlah mas bro. Ternyata Handa KW ini juga fans garis kerasnya Handa. Hafal keseharian si idola dari cara jalan sampai gerak-geriknya. Nggak disangka tiba-tiba cabe-cabean fans Handa asli nyamperin si KW. Dikerubungin sama mereka, lama-kelamaan dia nggak sanggup nahan popularitasnya Handa. Kepaksa buka masker yang bikin para cabe dohon, sakit anjir. Habis itu si KW dibawa sama sekte sesat buat minta maaf ke Handa. Tapi yang mereka temuin di sana cuma kaligrafi Handa KW yang direvisi sama si asli. Akhirnya sadar juga lah dia sampai nangis terseduh-seduh. Lebay anjir. Keributan di sekolah bukan gara-gara itu aja, soalnya ada pap Handa yang kesebar waktu lagi berduaan sama mbak-mbak cantik berkimono. Ciwi-ciwi satu sekolah pada kecewa dong sampai ngebuat grup WhatsApp Hari Patah Hati Nasional. Semua aja digibahin. Alhasil pas Handa nyampe kelas, meja dia udah dihias kata-kata terpuji. Si netting sih biasa aja ngeliatnya atau udah sering dibully, tapi tidak dengan sekte sesat yang nyoba buat nyari pelakunya. Belum juga nyari, tiba-tiba mereka dapat kabar seseorang mau lompat dari lantai atas. Si isi sekolah udah panik, takutnya ada kejadian yang iya-iya. Ternyata si atlet lompat indahnya tuh Miyoko yang biasanya di kelas sifatnya periang. Sebenarnya hidupnya dia berubah semenjak dapat penghapus dari Handa. Bejir kok bisa? Handa, biarlah penghapus ini menjadi saksi bisu tentang hubungan kita. Penghapus mana bisa ngomong, mbak? Dari sini mereka sadar Miyoko pelaku coret-coret meja Handa. Si gadis penghapus terus ngungkapin kekecewaannya. Padahal yang diomonginnya sih nggak tahu apa-apa. Malah lagi sibuk mau ganti meja. Kebetulan banget itu Handa ada di belakangnya Miyoko. Ya namanya juga udah disetting ya, pokoknya gitulah. Tiba-tiba Handa ngomong sama mejanya, aku akan tetap bersamamu. Tapi ternyata Miyoko ngira kalau idolanya tuh lagi ngomong sama dia. Langsung nge-freeze dan gak jadi ikut kejuaraan lompat freestyle. Tetep aja sih dia lanjutin nangis sambil main air. Kanebonya deh, gak lucu. Di belakangnya ada cewek yang digosipin pacarnya Handa. Auto kaget dong Miyoko, tapi aslinya, ruang guru di mana ya? GPS tante rusak. Siapa? Ini sama ibunya Handa. Ternyata si isi sekolah udah kena prank gara-gara foto nggak jelas. Beres pertemuan guru sama orang tua murid, Handa dapat ujangan dari ibunya supaya mau gaul sama yang lain. Minimal sama teman sekelasnya lah. Cuman ya namanya juga si netting terlalu introvert. Sekalinya ngomong malah bikin temennya pada segan. Salah-salah ngomong bisa bikin kursi melayang. Emang ngomongin apaan anjir? Alhasil Handa mikir keras biar bisa ngobrol sama orang lain. Saking kerasnya mikir sampai-sampai nggak nyadar teman-temannya udah pada pindah kelas. Tiba-tiba datang kondo yang kelupaan bawa buku. Kesempatan dong buat diajakin ngobrol. Hewan. Hewan apa yang cuma satu huruf? Tebakan tua purba, ikan atau G aja? Duh, ketebak. Ikan G aja. Gajinjir. Biarpun lawakannya kerennya, Handa seneng kok soalnya udah berhasil ngobrol. Ya seenggaknya dianggap pada sama orang lain. Nggak beda jauh sama mbak ketua OSIS yang namanya Sawako ini. Lah pakai seragam cowok. Impiannya pengen diakuin keberadaannya sama para cowok. Gara-gara trauma masa kecil gitulah. Tapi makin kesini si ketua OSIS malah jadi benci sama semua cowok. Wakilnya aja sampai disuruh pakai seragam cewek. Sebenarnya Sawako lumayan populer di sekolah, cuma tetep nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Handa. Ketua OSIS yang sirik jadinya ngasih misi kedua serigala yang titel cabe-cabeannya renges buat godain si populer. Dan waktu mereka mau mulai misinya, untuk apa kalian kemari? Aku tidak punya apa-apa. Pulanglah dan jaga diri kalian baik-baik. Dua serigala yang ngerasa kesindir pergi. Ya padahal Handa ngobrolnya sama kucing-kucing di depan dia. Kegagalan murid bayaran tadi bikin Sawako ngamuk. Akhirnya dia sendiri yang bakal turun tangan langsung nangkap Handa tanpa alasan jelas. Ampun ibu tiri, Handa salah apa? Hukuman buat si populer tapi netting dipaksa pakai seragam cewek kak. Sini aku pakein roknya. Coba aja dulu siapa tahu nyaman. Aizawa tolongin dong. Cocok kayaknya sih. Gara-gara nggak ada yang bisa diandelin jadinya. Run. Mau lari kemana juga tetap aja dikejar sama anggota OSIS lain. Saking semangatnya main kucing-kucingan, Waketu nggak sengaja ngedorong Handa sama ketuanya sampai jatuh dari tangga. Untung Sawako diselamatin si netting. Pasti langsung berbunga-bunga. Akhirnya Handa nggak jadi dihukum, tapi sedihnya dia kena insomnia. Nggak bisa ingat apa-apa. Si ketua OSIS nggak jadi deh ngehukum Handa pakai rok. Rusaknya jaringan-jaringan pada otak membranus cumulonimbus kubus-kubus ini bikin tingkahnya berubah 179 derajat. Cara jalan jadi berubah, sering bawa skincare ke sekolah, atau yang dulunya pendiam
pendiam sekarang malah jadi halo sayangnya aku. Jadi caper sama narsis gara-gara udah tahu dia populer. Sekte Handa yang gak terima ngeliat lore-nya yang menyedihkan ini, kelihatan seneng sih. Pada nyusun strategi buat nyembuhin si idola dengan cara ketok magic. Mulai dari dikejar si gadis penghapus sampai ngehindarin ketok magicnya Akane, sekuat tenaga Handa usaha kabur dari mereka. Cuma tetap susah kalau harus ngehindarin geng dari satu tim. Kucing-kucingan ketok magic bayaran nyawa ini bikin Handa ngerasa sakit kepala. Aku dibenci, aku dibenci, aku dibenci, aku dibenci. Dan ternyata dia udah balik lagi ke mode netting. Tapi mereka yang gak tahu masih nyoba nyadarin si idola. Handa jatuh lagi dari tangga. Gak hilang ingatan sih. Justru ingatannya makin kuat kalau dia dibenci orang-orang. Sedangkan sekte sesat nganggap misi mereka sukses. Gagal paham aja terus. Beres anemia, besoknya Handa diajak sama Kawafuji buat healing-healing main ke mall. Pakai skin Handriani sih, daripada harus sembunyi-sembunyi ya kan. Ternyata pilihan si netting tepat soalnya Kawafuji ngejakin temennya yang wibu. Niatnya biar Handa punya teman baru. Siapa ini namanya? Handriani Serbuk Sari. Mati-matian dong Kawafuji nahan ketawa. Cuman ya gimana udah terlanjur ketemu. Mereka lanjut ke tempat bowling. Abisnya si wibu ngincer gantungan kunci bau bawang buat dirinya sendiri. Egois. Permainannya asik nih. Handriani yang awalnya kaku juga lama-lama jadi kesenengan karena punya teman baru. Meski dusta ya. Pas mereka lagi pada istirahat, Kawafuji sengaja ninggalin sahabatnya sama si wibu. Biar makin akrab aja gitu. Tapi tiba-tiba si wibu gak sengaja ketemu sama senior yang suka ngebully dia. Gantungan kunci yang barusan didapat juga direbut. Handa jelas gak terima ngeliat temen dustanya kesusahan. Jadinya dia balik ke setelan pabrik buat nantangin para pengganggu. Terus manggil Avatar Roku ke dalam tubuhnya. Para senior yang gak mau nyari masalah sama Avatar Handa akhirnya ngebalikin gantungan kunci si wibu. Bingung dong kenapa dia bisa dibela sama si populer. Belum juga bilang makasih, Handa langsung pergi. Aksi si netting tadi bikin si wibu kena wabah pemuja Handa. Cuman tetep nih kalau di sekitar sekolah, padahal udah mau ngebantuin, sayang begitu sadar itu Handa, si wibu langsung kabur. Sadar diri gitulah gak mau ngebebanin si populer. Alhasil Handa gagal dapet teman baru. Kalau teman lama ada sih, lebih pas disebut rival. Cowok sporty yang namanya Das ini terkenal sebagai jagoan ekskul dari sekolah. Malahan teman ekskulnya dibikin bingung sama dia yang milih buat masuk ke sekolah cupu. Apalagi dong alasannya selain punya dendam ke MC kita. Ceritanya dulu Das selalu kalah balap lari lawan si netting. Saking pengennya balap ulang, dia sampai maksain diri satu sekolah sama rivalnya. Tapi kayaknya nggak mungkin bakal bisa. Ya orang baru juga papasan, Das sudah kena mental duluan. Menurut Handa KW, si pelari udah kena wabah Handa. Curhat-curhat lah sebagai sesama figuran. Terus akhirnya mereka mutusin bakal kerja sama. Dimana si KW bakal ngebantuin ngilangin traumanya Das pas ngeliat si populer. Dibantu pakai petasan asap biar Handa kepancing lari. Cuman dianya malah asap. Ujung-ujungnya Das belum bisa balapan ulang dan milih nyerah aja. Ditambah lagi Das disamperin sama mbak pelatih yang ngingetin tujuan hidup tuh bukan cuma buat ngelawan Handa. Ada teman-teman yang siap ngebantuin Das ngeraih dunia. Saatnya untuk mengejar nomor 1 nasional. Sayangnya keteguhan sekuat kue nastar ini langsung goyah pas dia ngeliat Handa lagi lari. Akhirnya impian tanding ulang terwujud, malahan sampai nyusul. Anehnya Handa tiba-tiba berhenti. Ternyata ada anjing yang ngejar dan sekarang arahnya ke si pelari. Pengorbananmu tidak akan kulupakan. Semoga cepat dapat momongan BTW. Makin sebel deh dah sama Handa. Besoknya di sekolah ada murid yang suka ngeramal lewat telapak tangan. Dikenalnya sebagai si dukun ijo. Buat ngasah kedukunannya, dia minta bantuan sekte sesat supaya bisa ngeramal Handa. Mana mungkin Lord kita percaya tahayul. Yang padahal sih orangnya lagi baca info zodiak di mading sekolah. Gak sengaja nih obrolan ramal-ramal tangan tadi kedengeran. Si penyuka registrasi ramal pasti pengen dong dilihat garis tangannya. Ya walau agak sok-sok jual mahal. Cuman si dukun ijo kaget habisnya garis telapak tangan Handa, be aja. Karakteristik penakutnya ikutan kebaca pula. Gara-gara yang lain nungguin hasilnya, jadinya si dukun bilang, Handa akan menjalani kehidupan yang mengerikan melalui jalan yang curam atau tempat entah berantah. Cuma Handa yang ketakutan ngedengar nasibnya, sedangkan sekte sesat malah ngira idola mereka tuh pria sejati yang mandiri. Belum lagi katanya si populer bakal punya banyak anak tanpa istri. Ramalan-ramalan yang melawan aturan alam barusan bikin si Jo sadar sama kemampuannya yang belum seberapa. Masih harus banyak belajar, termasuk belajar jaga omongan soalnya. Handa salah apa ya Tuhan? Kamu nggak salah kok, dia nih yang salah. Beres dari cewek dukun, sekarang ke cerita cewek penjaga perpustakaan yang namanya Kasumi. Dia lagi murung karena belakangan ini perpus sekolah makin sepi. Alasan dia tetap bertahan sih ya senang aja gitu kalau idolanya mampir. Sampai-sampai dia nyiapin rak khusus buku kaligrafi buat Handa. Diam-diam novel bucin cerita cinta penjaga perpus dimasukin ke salah satu buku yang dipinjam si populer. Tujuannya sih biar Handa sadar kalau Kasuki suka sama dia. Atau ya minimal bikin idolanya balik lagi buat balikin novelnya. Dan di mana ada Handa, di situ ada sekte sesat yang juga suka mampir ke perpus. Cuma buat nyari panutan mereka doang. Mana pada rusuh pula. Auto digas dong sama Kasumi. Apalagi rak buku khusus jodohnya, rak buku khusus pangerannya dipegang-pegang sembarangan. Walau ujung-ujungnya malu juga gara-gara ketahuan ngehalu. Cuman sekte sesat kagum nih sama effortnya Kasumi yang masih ngejaga perpus walau sering kosong. Gak mau tempat favorit pujaan mereka
tepi, jadinya orang-orang ini bakal ngelakuin sesuatu. Misalnya bersih-bersih atau malakin buku orang gitu biar perpusnya kelihatan bagus. Berkat ini perpusnya jadi rame. Si penjaga perpus aja kewalahan ngelayanin para pengunjung. Kak nggak ikut masuk kak? Mager penuh. Emang banyak yang datang tapi tiada kesan tanpa kehadiran Handa. Lah udah tutup baru dateng. Kasumi ngira kerja kerasnya selama ini bakal dipuji sama si idola. Yang padahal Handa cuma mau ngebalik ke novel bucin yang keselip. Ditanyain pendapatnya tentang isi novel terus si populer ngejawab, halu banget ya ceritanya. Tanggapan idolanya tadi diartiin beda sama Kasumi. Ngerasa udah diingetin sama Handa perbucinan tuh jangan sampai ngeganggu kerjaannya sebagai penjaga perpus. Akhirnya dia mikir bakal fokus ngembangin perpus demi Handa. Ngomongin anak SMA belum lengkap dong kalau nggak ada studi tour. Awalnya sih Handa ragu buat ikutan. Ya namanya juga super netting gitu kan. Tapi jadinya dia ikut gara-gara disuruh sama Kawafuji. Siapa tahu bakal dapat teman baru. Kebetulan studi tournya tuh barengan sama SMA Putih. Seragamnya putih tuh makanya dinamain SMA Putih. Begitu juga sama warna seragam Handa yang berarti dia dari SMA abu-abu. Ini ngasih nama sekolah niat nggak sih? Lanjut ke dalam kereta. Baru juga pada berangkat udah pada heboh pas ngeliat si populer ngambil permen. Jir diliatin. Semuanya asik seru-seruan di gerbong. Nggak disangka ada murid yang rambutnya nggak pernah dirazia. Oh ya pasti langsung digas sama Akane yang emang sumbu pendek. Sementara mereka lagi pada adu bacot, nggak sengaja permennya Handa kelempar ke rambutnya si preman putih. Pura-pura nggak tahu juga tetap ketahuan lah. Untungnya adu mekanik mereka bisa diberhentiin sama Handanya SMA Putih bernama Ichimiya. Nggak cuma di kereta, kedua sekolah ini lagi-lagi bentrok pas di tempat studi tour. Saling ngejagoin idola masing-masing. Misalnya ngejagoin Ichimiya yang katanya hokinya diberkahi dewa. Ngeliat kelakuan murid SMA abu-abu, si Raja Putih jadinya nganggap kalau Handa tuh saingannya dia. Waktu di hotel aja gengnya Ichimiya ngejailin sekte sesat pakai boneka bantal daftar belanjaan melayang. Jelas bikin para pengikut Handa ngamuk soalnya panutannya diejek. Hebatnya Handa kelihatan tenang ngadepin ini. Serasa disuruh nggak usah peduli sama orang lain padahal aslinya udah keburu pingsan. Besoknya waktu sekte sesat lagi pada cosplay sambil foto-foto, nggak sengaja mereka papasan sama murid sama Putih yang belum juga ngomong apa-apa udah hurra kabur. Gara-gara ini mereka dikejar sekte Ichimiya terus pada bayuan kayak ngejar Jasuke. Di tempat lain Ichimiya lagi meet and greet sama ciwi-ciwi. Pengen ikutan foto-foto dong sama orang populer. Ya situ juga kan sama. Dibolehin kuat tapi sebenarnya keramahan Ichimiya ini tuh dusta. Akal-akalan doang biar bisa ngejailin saingannya. Kondo yang ngeliat itu langsung ngambilin permen karet dari rambut Handa. Ya meski caranya bikin si netting jadi kesel sih. Widih sake of service. Pas Handa papasan sama gerombolan Putih juga lagi-lagi si B aja langsung gercep ngumpetin si netting. Kena knockback sih ya barusan bukan ngumpetin. Pokoknya cuma Kondo yang bisa cover Handa waktu lagi diincer. Meski dianggap player toxic sama si netting tapi seenggaknya nggak kayak S2, S3, S4 yang dimarahin gara-gara kalah bayuan. Bukan cuma ngincer orangnya langsung. Geng SMA Putih juga hobi banget cari muka sama ciwi-ciwi sekolah saingannya. Ichimiya terbaik kan? Handa sih nggak ada apa-apa. Pede banget sih lo. Handa tuh nggak ngomong aja udah sugoi. Kata-kata tadi langsung bikin Ichimiya kena mental. Ngerasa dirinya kalah populer dari Handa. Sedangkan si populer sendiri lagi. Kok nyasar ya? Jelas bikin pengikut sesatnya pada bingung nyariin dia sampai pada nyangka Handa diculik anak ke sama Putih. Padahal idola mereka juga sama-sama hilang. Akhirnya saling gotong royong nyariin remaja nyasar. Indahnya toleransi. Nggak lama dari situ aliansi sesat ini nemuin para idola yang ternyata lagi chill bareng. Bentar-bentar, bukannya tadi Handa nyasar. Kok bisa mereka bareng? Mari kita rewind dikit ya GY. Jadi gini ceritanya. Si netting yang nyasar nggak sengaja papasan sama Ichimiya mode sad boy. Jadinya si rambut putih ngajak ngobrol si netting. Ngomongin soal kepopulerannya mereka berdua gitulah. Ya mana ngerti Handa sama yang gituan. Cuman disangka Ichimiya lawannya sok-sok humble. Sok-sok polos sampai kelihatan pura-pura bego gitu. Natural itu sih bukan pura-pura. Alhasil si rambut putih ngomong, mari kita berteman. Handa nolak friend requestnya Ichimiya gara-gara minder lah temenan sama orang populer. Apalagi Handa bilang Ichimiya udah punya teman-teman yang berharga. Kata-kata barusan bikin si Putih populer sadar kalau selama ini dia cuma manfaatin teman-temannya. Padahal mereka selalu ada buat dia. Jadinya kedua sekte ini milih buat damai. Kecuali ada satu orang dari gengnya Ichimiya yang gak terima. Dia perannya kayak Kondo yang B aja. Makanya ini satu-satunya kesempatan buat dia ngamuk-ngamuk biar dinotis. Buru-buru Handa didorong ke tempat aman dan akhirnya diamuk balik sama Kondo. Nyebut bro nyebut. Gara-gara kelakuan temannya Ichimiya minta maaf sama sekte Handa. Dimaafin lah pastinya. Apalagi baru juga lebaran kan. Sekarang mereka semua bener-bener damai sedangkan Handa kecemplung gara-gara dorongnya kelebihan. Akhirnya acara studi tour ditutup sama Handa yang ketinggalan rombongan sekolah. Kalau dari tadi kita dipusingin sama tingkah murid-murid yang normal, sekarang ada wali kelasnya Handa yang namanya nggak usah disebut aja lah ya. Orang cuma jadi figuran doang elah. Tapi gitu-gitu juga dia populer banget di kalangan para guru. Ya secara wali kelasnya Handa and the Gang, kali ini Pak Guru lagi kesusahan soalnya wakil Kepsek ngeluarin fatwa haram buat Black Kodok. Sebagai guru biologi, pelajaran ini tuh penting bagi para siswa. Padahal ya dia emang cuma suka aja ngelakuin
ngumpulin-ngumpulinnya. Jadilah Pak Guru manfaatin jabatannya sebagai wali kelas Handa, manfaatin kepopuleran muridnya supaya bisa ngebatalin fatwa Wakepsek. Astaga, liciknya tenaga pendidik ini. Aizawa seneng dong kalau ada yang minta bantuan ke idolanya, disaranin ngumpulin voting dari murid-murid biar dibolehin Black Kodok. Sedangkan Handa sendiri keringet dingin gara-gara benci sama makhluk. Wok. Sayangnya si Kacamata punya buku aib siswa yang bisa jadi rahasianya si Netting juga ada di sana. Alhasil dia kepaksa ngikutin mereka. Tadinya bebas lah, yang lain mau kayak gimana, peduli amat. Cuman beda cerita kalau tiba-tiba Handa si ketua kelas dimintain saran. Ya dikiranya lagi dihakimin sama mereka, yang akhirnya Handa bilang orang pertama yang Black Kodok sambil velocity dapat hadiah 200.000. Langsung deh siangnya mereka mulai pelajaran biologi, ngeblack anak-anaknya Gama Bunta. Aduh, kamu kasihan sekali. So baso. Lah dimakan. Sebagai ucapan terima kasih, Pak Guru ngasihin Raja Acu Malaka yang spesial buat si populer. Tapi emang dasarnya udah jijik. Handa lempar si Zuma dan bikin kelasnya jadi rusuh. Handa beneran gak berkutik kalau harus berhadapan sama yang ginian. Dikira teman-temannya si ketua kelas kerasukan arwah tetua kodok. Nyuruh praktik biologi ini di stop. Mana bisa nangis pula. Akhirnya mereka yang gak tega milih ngelepasin para kodok sebelum azan berkumandang. Susah-susah ngumpulin. Endingnya bahagia dimana para murid bisa belajar soal kehidupan. Kecuali Handa ya gara-gara ditinggal di UKS. Wadek BTW kepopulerannya ini juga kadang-kadang nyusahin. Contohnya kayak Handa yang ngerasa lagi di stalking setiap mau pulang sekolah. Jadinya gerombolan sesat ngide buat ngebentuk pasukan pengamanan Handa. Masih aja gue dibawa-bawa. Pengamanan mereka top Marco top lah. Patroli-patroli lewat anjing muter. Kondo ngerasa sih mereka tuh penguntitnya. Tapi sekte sesat yang udah dibutakan pemujaan berlebihan marah-marah. Malahan membernya ketambahan Miyoko yang gak ngebiarin siapapun ngedeketin Handa. Jelasin Netting makin risih. Satu-satunya cara biar bisa lolos ya ngacil nggak akan bisa kabur gitu aja soalnya dikejar das terus dipasangin alat pencari biji naga. Sebenarnya bukan mereka aja yang punya temen. Diam-diam siluet hitam yang dikira Handa ini diikutin Akanareo. Yang sayangnya itu tuh jebakan dari teman misteriusnya Handa. Akhirnya pada kejebak sama anjing deh. Usahanya Aizawa Kondo juga gagal total gara-gara pelacak biji naganya malah ngelacak das yang roaming gak jelas. Alhasil para stalker ini kehilangan jejak orang yang mau mereka jaga. Handa sih justru seneng bisa lepas dari mereka, tinggal ngelompatin benteng dan ketemuan lagi. Sosoknya ini sekarang beneran kayak dewa yang kehadirannya ditunggu orang-orang. Handa berdiri biasa, ciwi-ciwi pada sujud, padahal tinggal selangkah lagi dia bisa nyampe di tempat tujuan nongkrong bareng Kawafuji. Akhirnya sebelum kabur lagi, Handa ngamuk-ngamuk, marahin semuanya yang berani-beraninya ngikutin dia. Pasti diartiin lain lah sama sekte sesat yang ngira omongan Handa barusan buat para stalker. Dengerin tuh ya kalian para penguntit. Mas, udah mas. Ujung-ujungnya Handa bisa ketemu Kawafuji kok yang bajunya kotor soalnya sosok siluet sebelumnya tuh dia. Emang ada-ada aja ya kelakuannya sekte sesat. Kayaknya sekte ini mulai dikenal deh sama murid-murid. Mulai jadi bahan omongan. Dirasainnya ini sama Kondo abisnya dia dapat surat cinta. Harusnya nggak mungkin murid biasa macam dirinya dapat gituan kalau bukan karena dianggap gabung sekte pemuja Handa. Isi suratnya ajakan ketemuan di belakang sekolah. Masih bingung harus gimana? Minta saran ke yang lain malah dikira tantangan gelut atau malahan cielaku. Dikasih saran bawa kertas gambar bunga lambang kesetiaan. Cuman malah ditulisin aneh-aneh. Seenggaknya dari sini Kondo semakin yakin kalau sekarang ini dia naik level. Dari si B aja jadi si B aja 2. Tapi ternyata pengirim suratnya cuma mau ngomong, cupu mah cupu aja. Gak usah sosokan pansos di geng populer deh. Sekte sesat yang tadi nguping langsung hibur si normal. Aku gak apa-apa kok teman. Yakin? Enggak. Akhirnya kejadian tadi bikin Kondo sadar murid-murid gak suka ngeliat dia nyempil di sekte Handa. Tadinya mau jaga jarak sama mereka, cuman gak sengaja Kondo papasan sama si populer yang lagi bawa bunga. Seketika dia keingetan dirinya doang yang ngerti Handa tuh sebenarnya sering netting. Akhirnya kertas bunga lambang kesetiaan tadi dikasihin ke si populer yang berarti Kondo resmi masuk sekte pemuja Handa. Sedangkan si idola netting lagi gara-gara kertas bunga barusan dikira surat benci. Masih ngomongin murid-murid sekolah. Sekarang ada trio wibu dari ekskul komik ilustrasi yang reputasinya enggak banget deh. Udah cuma maunya gambar main karakter cewek. Ke sekolah pakai baju bebas. Dasar wibu. Sebenarnya ekskul ini mau dibubarin sama pihak OSIS gara-gara kegiatan mereka cuma jadi beban buat anggaran sekolah. Disaranin lah buat nyari dana sendiri dengan bikin komik terus Handa dijadiin main karakter. Ya jelas aja para wibu ini nolak. Khusus gue sana. Udah mulai beres-beresin barangnya ya. Bacot. Alhasil mereka rapat dadakan nentuin bakal bikin komik apa. Ya daripada dibubarin gitu kan. Si Kaneki kepikiran omongan Aizawa tadi sih. Makanya mending coba bikin komik Handa. Dan emang gak ada pilihan lain.
lain. Mereka setuju jadiin Handa sebagai main karakter, dengan syarat jadi cewek dulu dong. Sayangnya mereka sama sekali nggak tahu sifat atau kebiasaannya si populer. Habisnya mana pernah ekskul ini ngobrol sama kasta tertinggi di sekolah. Akhirnya si ketua wibu mau wawancarin Handanya langsung pakai cara wibu friendly. Halo kakak. Anjir penampakan. Si ketua emang sengaja pakai cara ini supaya Handa mau terbuka. Tapi bukannya hatinya terbuka, si Netting malah nutup boneka yang open source. Gini baru cowok Sigma. Sambil diceramahin dikit-dikit harus bisa jaga diri. Omongan si populer tadi bikin si ketua sadar udah ngelakuin hal yang gak keperibonekaan. Besoknya para wibu rapat jilid 2 ngeliatin karakter Handa masing-masing. Sayangnya mereka pada ngegambar yang iya-iya. Kesalah si ketua soalnya gak terima sang idola dijadiin gitu. Gara-gara pada gak becus, si ketua ngasihin mahakaryanya yang sering. Saking indahnya sampai bikin para wibu nangis. Tinggal minta izin ke si populer biar komik ini bisa dicetak. Kebenaran banget, nggak lama mereka pergi, Handa datang ke ruang ekskul wibu buat ngumpulin kertas bekas. Para wibunya sih malah ketemu sama Aizawa. Sekalian diajak buat lihat mahakarya yang topinya. Lah kok nggak ada? Paling disangka kertas daur ulang terus dibawa. Buru-buru dikejar dong demi mahakarya yang jadi cikal bakal evolusi umat manusia. Ngedengar teriakan para wibu, Handa langsung udah ngebuang kertas berharga mereka. Tumben langsung paham. Si Netting ngerasa bersalah terus gercep ngejar Kang Loak. Untungnya mahakarya wibu-wibu bisa diselamatin dan jadilah dia pahlawan bagi mereka. Mana cepetan cari woi, ini bukan nih. Buzz. Plak. Langsung syok Handa pas ngeliat gambar dia versi cewek. Mana lagi pamer segitiga bermuda pula. Emang para wibu pada senang, cuman kasihan Handa malah makin negatif thinking. Beberapa hari kemudian Aizawa lagi minta saran sama anak kelasnya soalnya mau bikin stand di festival sekolah. Kita bikin kafe medala lagi itu. Najis sih, mending kafe berantem. Random banget jir. Kalau cewek-cewek sih pada milih teater. Handa sebenarnya nggak peduli kelasnya mau bikin apa, tapi gara-gara dia ketua kelas jadinya disuruh milih deh antara kafe, teater, atau kelas kaligrafi. Si Netting galau berat, jujur li pengen banget ngadain kelas kaligrafi tapi harus milih yang tepat biar nggak dibenci. Ngeliat temennya kebingungan, kondonya ngebantuin dengan bilang, kamu kan suka drama musik ya? Soto injir. Oke, drama musikal masuk, bikin Handa makin pusing soalnya sekarang pilihannya malah tambah banyak. Gara-gara panik jadinya, baca dulu. Dia nenangin diri di tangga, terus nggak lama, cowok, sendirian aja nih. Salah saya apa lagi? Si ketua OSIS Konde cuma mau minta tolong kok. Minta dibikinin kaligrafi buat festival sekolah nanti. Ngerasa nggak enak sebenarnya dia. Justru Handa senang karena ada yang butuh bantuannya. Permintaan tadi diterima dan si populer bakal nyoba ngehadepin anak-anak kelas dengan positive thinking. Teman-teman, lah kosong. Tema stand kelas juga udah dipilih lagi. Makanya jangan kabur-kabur. Sampai besoknya masih tetap aja kepikiran nih. Sambil ngedumel soal festival, nggak sengaja Handa ngeliat anak sekolahnya lagi dipalak di jalan. Asalnya mau langsung kabur tapi datang Akane ngeliat tingkah aneh idolanya. Dia pikir Handa ngajakin ngelawan para preman, cuman begitu si berandalan open war, jeduk. Handa cuma bengong nontonin doang. Unstable network. Jadinya si populer datang ke sekolah tanpa Akane. Beneran ditinggal dong. Anak-anak kelas pada sibuk nih ngerjain persiapan festival. Berhubung tema kelas mereka tuh ada drama musikalnya, Handa disuruh ngukur baju dulu soalnya dia bakal jadi peran utama. Dibilangnya gitu sih, cuman anehnya Aizawa nyuruh Handa diem aja ngawasin kerjaan murid-murid. Mana pakai dikasih sesajen sama Miyoko lagi. Gara-gara disuruh AFK, akhirnya dia AFK beneran sampai malam. Kaget mimpi jatuh. Kepaksa dia balik sendirian tengah malam. Sebenarnya diem-diem para preman yang tadi siang nyariin dia. Hajar enggak bos? Tapi tiba-tiba mereka dihadang sama sekte Handa. Mereka pada pak puk. Cuman Handa sih nggak lihat. Bukan cuma kelas Handa yang sibuk sama persiapan festival. Para wibu dari ekskul gambar juga siap ngejualin komik mahakarya Handa mereka. Duh, Handa cuan. Pokoknya mereka udah siap tempur buat menyebarkan Handanisme ke masyarakat. Balik lagi ke kelas populer, biar makin mantap, Aizawa mulai bagi-bagi peran ke anak-anak kelas. Mau ada yang ngamuk juga, semua peran udah fix ya. No debat, kalau aku jadi apa? Tenang. Peran terbaik pokoknya, gak enak hati jir. Firasat buruknya makin kuat pas Handa KW sama Das datang mau nunjukin keahlian make up. Maksudnya ahli bikin dandanan mirip Handa. Ayolah, apaan lagi coba ini? Si Netting nyoba nenangin diri deh di luar. Entah sampai kapan gitu penderitaan dia bakal berakhir. Cuman pas ngeliat kaligrafinya bakal dipajang di festival, yuk semangat lagi yuk. Gak kerasa semua persiapannya udah beres dan waktunya festival sekolah dimulai. Ternyata kelasnya Kawafuji bikin stand kaligrafi segede pohon toge buat foto-foto. Duh, pengen nyoba. Biar Handa banget gitu kan, masih aja ngarep lu Cil. Di sekolah kita ada yang gitu. Kawafuji sama temannya dibuat sibuk soalnya kaligrafi itu jadi hype di sekolah gara-gara si paling populer. Waktu Kawafuji istirahat, dia kepo sama keadaan kelasnya Handa dan bener aja antrian di sana udah panjang banget. Pas masuk juga bikin Kawafuji plus temennya salut sama tempatnya. Teaternya sih acak-acakan tapi nggak tahu kenapa bikin yang nonton pada heboh. Bikin Kawafuji penasaran pengen lihat perannya Handa sampai akhirnya
Bejir Kawafuji. Jelas Anda malu perannya sebagai ibunda ratu dilihat sama sahabatnya yang akhirnya si Neting kabur ninggalin kelas. Festivalnya masih tetap lanjut nih. Malah makin rame soalnya didatengin sama murid sekolah lain. Kayak SMA Hitam yang dikenal sebagai gudangnya para berandalan. Jadi itu gudang atau sekolah? Preman-preman yang kemarin ngegangguin juga asalnya dari sekolah ini. Dan pastinya sekarang mereka datang buat bikin rusuh. Nggak perlu waktu lama buat mereka nemuin Handa. Kaweyey. Ini Handa, ini Handa, ini Handa, ini Handa. Hadap kiri, gerak. Inilah kehebatan make up si KW yang bikin si populer jadi banyak. Makin kesel lah dan maksa-maksa buat ngasih tahu di mana Handa. Tapi nya mulut dia nggak segampang itu buat bocor. Palingan yang mulutnya ember tuh. Oi KW, lihat Handa yuk di kelas 27. Alhasil gerombolan preman pada pergi nyamperin Handa. Bukan cuma preman-preman dari SMA Hitam aja yang datang. Gengnya SMA Putih ikut meriahin festival sekolah ini. Ichimiya yang kena wabah Handa sampai ngeborong komik Handa para wibu. Laris manis. Tujuan mereka selanjutnya mau nonton drama kelasnya si populer. Sementara si idola sih lagi duduk manis sambil ngelamun di belakang panggung. Perannya yang gabut tanpa dialog bikin dia ngedown. Ngerasa nggak guna aja gitu. Pas denger ada rame-rame di luar, Handa ngira dramanya udah mulai. Padahal itu SMA Hitam yang lagi nyariin si Neting. Situasi lagi gawat gini, sekte Handa malah keliling nikmatin festival sekolah. Mereka baru sadar begitu ada senior babak belur yang laporan SMA Hitam datang nyariin Handa. Ini abangnya dihajar sama mereka. Oh enggak, ini gara-gara ketahuan ngintip. What the fuck? Laporan datangnya geng Ichimiya juga udah nyampe ke mereka. Buru-buru deh sekte Handa nyamperin si idola yang ada di kelas. Ya takut aja kalau Handa ikutan bentrok, soalnya SMA Hitam sama Putih tuh terkenal sering tawuran. Balik lagi ke kelas, saking groginya nunggu di belakang panggung, si Neting fokus nungguin aba-aba suara pintu buat nongol ke panggung. Dia sama sekali nggak ngedengar kalau di luar gengnya Ichimiya bentrok sama para preman SMA Hitam. Sampai akhirnya, brak, itu dia babanya. Hentikan pertarungan kalian semua. Jelas langsung bikin semua orang di situ nge-freeze dong. Kaget tiba-tiba Handa nongol sambil teriak pakai baju ratu. Astaga naga, malu aku tuh. Ngelihat Handa yang tadi ngamuk jadi bikin Ichimiya sadar. Gelut tuh nggak ada gunanya. Sebenarnya SMA Hitam juga datang biar bisa jadi bawahannya si Neting. Udah muak lah mereka sama gelut-gelut nggak jelas. Alhasil geng Ichimiya sama preman milih buat saling damai. Nggak kerasa udah beres aja festival sekolahnya. Semua siswa pada ngumpul buat penutupan festival. Pada seneng dong soalnya hari ini sekte Handa udah tampil maksimal. Ya meskipun ngejual nama Handa sih, kalau si populer sendiri selalu Neting seperti biasa. Padahal sebenarnya orang-orang cuma pengen ngeliatin dia. Sampai juga nih waktunya penghargaan kelas terbaik. Dan apakah kalian bisa menebak siapa pemenangnya? Ya udahlah ya, biar cepat, yang menangnya tuh udah pasti kelasnya Handa. Yeay. Cuma Handa sendiri yang kaget pas tahu jadi kelas terbaik. Semua pada nyemangatin Handa buat ngambil hadiahnya. Handa, 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 Handa. Yang lagi-lagi di dalam pikirannya dia bakal dijelin di atas panggung. Mau nggak mau dia tetap harus ngambil hadiahnya dong. Sayang pas mau dikasihin mahkotanya, tiba-tiba datang Kawafuji naik ke atas panggung buat minta mahkota si populer di depan semua orang. Seketika penutupan festival rusuh soalnya si kacamata dihujat semua siswa yang juga pada ngerebutin mahkota. Sebenarnya Kawafuji ngerasa nggak enak gara-gara udah bikin Handa jadi Neting permanen. Sekarang dia cuma mau bikin sahabatnya sadar kalau sebenarnya si Neting tuh populer banget di sekolah. Barulah Handa sadar abis ngedenger kultum barusan. Nggak pernah ada yang benci sama dia, malahan saking populernya sampai ada yang bawa spanduk segala. Akhirnya Handa ngelepasin mahkotanya terus bilang, kalian luar biasa. Bikin semua orang di sana jadi makin ngefans sama si populer. Biar lebih meriah, ternyata ketua OSIS sudah nyiapin boneka Handa bintang kejora di akhir festival. Bener-bener nggak pernah disangka sama si Neting bakal sampai segitunya disukain banyak orang. Normalnya sih kejadian kayak tadi tuh jadi penutup buat anime. Tapi tidak semudah itu mas bro, soalnya boneka Handa tadi tiba-tiba yang bikin Handa balik lagi ke mode Neting? Enggak kok, enggak, hehe. Handa yang udah ngebuka diri nanggepin boneka diazab ini dengan santuy. Besoknya pas si populer mau berangkat sekolah, udah ada Kawafuji yang ngajak bareng. Sebenarnya masih nggak percaya gitu kalau dia populer, dan kenegatifannya seluruhnya hilang begitu Handa papasan sama teman-teman sekolah yang pada nyapa Handa dengan ramah. Selesai juga deh alur cerita anime Handa Kung. BTW dari awal ini suaranya udah kerekam belum sih? Benar ini yakin udah beres? Ih, masa belum? What the fuck jadi Neting gini? Bodo amat, bye.